Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor Dr. Sutrisno Wibowo yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami dari Agro Solo Channel mencoba untuk berbincang dengan santai dengan Bapak Sutrisno untuk membincangkan hal-hal yang terkait dengan mungkin filosofi gotong royong dalam khasanah budaya Jawa, walaupun tentu hanya sekilas-sekilas saja begitu Bapak. Dan mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Sutrisno bisa dinikmati, bisa dilihat oleh para pemirsa melalui YouTube. Nah, yang pertama Bapak mohon izin, tentunya tidak kenal maka tidak sayang, sehingga kami sedikit jika diperkenankan dan diperbolehkan untuk mengetahui tentang Profesor sendiri, artinya lahirnya di mana, kemudian kapan gitu, kemudian hal-hal lain mungkin bisa ditambahkan. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak Rus. Ya, saya nama Sutrisno Wibowo, lahir di Solo Liman, di Ciharjo, Karangmojo. Ini satu desa paling pelosok di Gunung Kidul karena berada di tengah hutan. Ya, dan justru itu yang menempa diri saya. Ya, saya dulu mau sekolah saja harus jalan 4 kilo, ya, jalan kaki lagi. Tidak ada anak sekarang yang seperti kita yang dulu. Dan memang eranya lain, ya, jadi memang beda zaman, beda era. Kalau era sekarang ini kan semuanya sudah tersedia, ya, jalan mulus, listrik, telepon, kita mau apa saja enak, ya. Di rumah pun bisa melakukan apa saja. Ini era sekarang, sehingga kita bersyukur, ya, bahwa perkembangan dunia ini luar biasa yang didukung oleh teknologi. Sekarang orang menyebut society 5.0, ya, dimana kehidupan manusia itu didukung oleh teknologi, ya, sehingga kita tanpa hari tanpa teknologi, bahkan tanpa menit, ya, terus kita bergelut dengan teknologi. Iya. Ya, saya pernah jadi guru SD, Mas. Pernah jadi guru SMP, pernah jadi guru SMA, tapi swasta, ya. Iya. Ya, dan akhirnya, ya, di Karangmojo. Akhirnya saya menyelesaikan kuliah, kemudian ada lowongan dosen di sini, dan alhamdulillah saat itu juga. Iya. Itu yang menempa ya kita, ya. Dan itu kalau dikaitkan dengan tema jenengan, ya, di mana gotong royong, ya, yang di dalamnya itu adalah tidak sekedar kerja keras, ya, tidak sekedar kerja bersama, ya. Ya, gotong royong itu kan kerja bersama, saling membantu gitu, ya. Ini sebenarnya ada filosofi kerja keras juga. Prof, sebelum filosofi nanti disampaikan barangkali agak sedikit terlupa saja. Biasanya para tamu dari channel ini itu dimohonkan untuk berkenan membaca 1 atau 2 puisi. Oleh karena itu ini sudah ada diberikan, barangkali bisa dibaca lebih dahulu, Prof. Tapi tidak sebagus punyanya Mas Rus, ya. Ya. Ini para pemirsa, saya membaca puisinya Mas Musono, ya. Ini antologi keguritan Calon, ya. Dan ini saya ambil salah satu saja. Ini Suwung. Suwung. Nah, kita libur Mas Musono. Kodong melompong bolong blong, sepi mamling nyenyet bunyi, tanpa konco tanpa kandi, pengen jerit pengen bengok, tan nemu kaitan siji sing kudu den upati, melayu ambruk ing ngarsaning Gusti Kang Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Saya luar biasa, luar biasa, Prof. Tadi disampaikan bahwasanya fasilitas anak sekarang atau zamannya itu berbeda antara Prof
Sutrisno dahulu kala ketika masih kecil atau misalnya masa sekolah pun awal-awal itu harus jalan 4 kilo, dan itulah yang kemudian menempa Profesor Sutrisno yang kemudian sampai sampai di puncak karir, bahkan mungkin belum puncak karir karena beberapa saat yang lalu diisukan di medsos itu sangat marah ingin menjadi Menteri Pendidikan Kebudayaan, termasuk salah satu kandidat begitu, dan itu sudah tersebar luas. Mudah-mudahan di periode yang akan datang lah kemudian bisa betul-betul terrealisir begitu. Nah, kalau zaman dulu tempatnya seperti itu, berjalan 4 kilo dan lain sebagainya. Nah, kalau anak-anak sekarang sebenarnya tempatnya bagaimana itu untuk mendidik anak-anak kita atau mahasiswa-mahasiswa yang kemudian bisa berkarakter sebelum nanti ke gotong royong? Ya, baik. Kalau dulu ini kan kita dalam keterbatasan ya, sekolah jalan kaki, belajar juga dengan mencatat, bahkan buku cetak pun terbatas. Dulu masih pakai sendiri juga, Bro? Ya, listrik belum masuk, ya. Ini dalam suasana keterbatasan, tetapi justru dalam suasana keterbatasan ini menempa orang saat itu ya saat itu tidak sekedar prihatin tetapi dengan keterbatasan itu bagaimana kita bisa mencari solusi bisa mengatasi, bisa menempati sehingga tumbuh semangat untuk kerja keras saling menolong kemudian kebersamaan karena sekolah itu bareng-bareng jalan kaki itu sehingga tumbuh kebersamaan, tumbuh saling menolong tanpa melihat latar belakang gitu kan. Jadi saya kira tempaan saat itu. Nah sekarang tentu berbeda ya. Sekarang ini kan orang tidak bisa meninggalkan namanya teknologi. Jadi tantangan anak-anak sekarang saya kira di tengah fasilitas yang lengkap ini harus bagaimana memanfaatkan untuk pengembangan diri. Kalau dulu kita kan bagaimana bertahan kalau sekarang bagaimana mengembangkan, harus berbeda filosofinya. Sehingga kita harapkan dari segala fasilitas yang ada, segala kemudahan itu jangan membuat kita lengah lagi. Sehingga disitulah tumbuh tantangan ke depan untuk mengembangkan diri. Saya kira itu. Prof, kalau ini Prof, mungkin ciri-ciri anak muda sekarang atau mahasiswa zaman sekarang yang bisa dikatakan yaitu sepertinya memiliki masa depan yang baik atau paling tidak dianggap ini mahasiswa bisa bekerja keras itu yang bagaimana? Ya, ada 4 ciri yang biasanya orang menyebut fosis itu adalah yang ciri pertama itu adalah kreatif kemudian yang C kedua critical thinking C ketiga adalah communication lalu C yang keempat adalah collaboration. Jadi bagaimana ini di bersama-sama menjadi milik kita untuk mengembangkan ke depan, karena kalau kita meninggalkan kreativitas kita akan terdesak oleh orang lain, karena kompetisi sekarang itu begitu sangat ketat. Kemudian juga critical thinking, orang yang terus berpikir kritis, jadi tidak menerima apa adanya tetapi terus beranalisis lalu communication dalam bentuk apapun baik bahasa, teknologi, ini kan betul. Sekarang bahasa komunikasi kan sangat sangat banyak ragamnya forumnya gitu, tulis, lisan, teknologi, semuanya kan betul penguasaan untuk itu. Lalu yang keempat itu kan kolaborasi. Sekarang itu bagaimana kompetisinya itu tidak individu tapi juga bisa berkolaborasi. Karena kolaborasi itu menjadi titik penting untuk kehidupan ke depan. Jadi orang tidak bisa mengandalkan pribadinya, harus ada kolaborasi dengan yang lain. Sehingga kecenderungannya sekarang kan multidisiplin bukan monodisiplin. Ini yang akan bagaimana memenangkan kompetisi ke depan di era teknologi yang berkembang amat pesat. Prof Sutrisno, ini kan Prof dari Gunung Kidul, dari Wonosari, lebih spesifik lagi kecamatannya Karangmojo dan desanya Wijiharjo. Kemudian dusunnya atau keduanya adalah Sokoliman. Saat itu masih kondur datang Wonosari? Masih. Kebetulan
saya punya sanggar, jadi sanggar kegiatan masyarakat di Dusun Sokoliman. Ini untuk memberi fasilitas sekaligus menggerakkan potensi desa. Ya, saya ada rumah joglo dan beberapa fasilitas yang ada di dalamnya. Anak-anak muda berkumpul, kemudian masyarakat berkumpul, ya kita fasilitasi juga dengan wifi, gitu, sehingga di situ bisa beraktivitas. Ya, dan meskipun Sokoliman itu adalah desa di tengah hutan, tetapi bisa hidup. Saat ini beda dengan dulu. Oh, sangat berbeda. Kalau dulu itu kita mau sekolah saja harus melewati sungai. Sekarang sudah jembatannya bagus, jalannya bagus, listrik masuk, sinyal juga bagus, sehingga serba mudah. Dan ini memerlukan tantangan yang berbeda. Jadi kalau kita terlena, itu kita akan tergerus. Ya, nah dulu ketika suasana serba terbatas, itu pun kalau terlena juga tergerus juga, sehingga sebenarnya sama-sama membutuhkan ya kerja keras kita untuk semangat bagaimana menghadapi tantangan itu. Coba Mas Andi, kan saya terbius dengan desa saat itu ya, tidak sekolah misalnya, apa yang terjadi? Mungkin saya nggak bisa ketemu dengan Mas Susono hari ini ya. Itulah membaca tantangan ke depan untuk kita lalui. Sehingga dalam suasana keterbatas pun kita jangan sampai patah semangat. Prof, tadi kan salah satu yang dipaparkan mengenai pemberian fasilitas kepada Karang Taruna, para muda, malah ada wifi dan sebagainya. Ini kan salah satu bentuk pengabdian atau dharma bakti Prof. Sutrisno Wibowo di untuk kampung, di halaman untuk yang melahirkan. Prof, kalau ke depan apakah juga ini pengabdian lebih besar, Prof? Artinya mungkin dari bupati atau apa, atau bupati atau bagaimana, Prof? Ya gini Mas, ya tahun 2019 ini kan banyak kawan ya, banyak kawan yang mendorong bagaimana ya akhirnya saya berpikir jauh, ya bagaimana kebermanfaatan ya, apalagi saya sudah orang umum itu ya, akhirnya setelah berpikir panjang ya, insya Allah saya juga siap mengikuti. Ya, baik Prof. Saya kira untuk etapa pertama kita cukupkan, nanti mungkin diseling oleh teman-teman dari channel untuk menyajikan hal-hal lain. Kita break sejenak. Baik, terima kasih. Untuk Ananda lulusan SMP, MTS, negeri maupun swasta, masih ada gelombang 3 di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, tanggal 3 Juni sampai tanggal 10 Juli 2020. Kepada Pak Akhir Wisono kami ucapkan selamat atas pementasan keguritan pada tahun ini.
berdiri pada tahun 1971. Sekolah ini merupakan tempat bagi para siswa untuk mencari ilmu, baik di bidang pendidikan akhlak, karakter, keimanan, dan menjadi sekolah adiwiyata, serta menjadi sekolah sehat nasional. Rutinitas di setiap hari Jumat tak lepas dari tilawah pagi dan sholat duha secara berjamaah. Dengan akreditasi sekolah A, pembelajaran berlangsung selama 5 hari dalam 1 minggu. Sistem pembelajaran yang diterapkan ialah belajar secara aktif dan menyenangkan, serta mengajak para siswanya untuk tahu dalam berbagai hal. Untuk menunjang proses belajar mengajar, SD Muhammadiyah Wirabrajan 3 dilengkapi dengan 2 laboratorium sebagai pendukung mata pelajaran komputer dan sains. Terdapat pula ruang perpustakaan yang digunakan siswa untuk mencari dan memperoleh informasi melalui buku bacaan yang disediakan. Terdapat fasilitas penunjang pembelajaran siswa seperti ruang UKS, ruang fotokopi, dan market sekolah. Setiap jam istirahat sekolah, kantin menjadi tempat favorit bagi para siswa untuk berkumpul. Polisi kecil adalah satu dari banyaknya pilihan ekstrakurikuler selain dokter kecil, futsal, basket, dan voli. Sedangkan untuk ekstrakurikuler akademik terdiri dari baca tulis Quran, kelas olimpiade IPA, matematika, dan seni budaya. SD Muhammadiyah Wirabrajan 3 telah berhasil memiliki kelulusan dengan prestasi yang baik di segala bidang dan memiliki nilai kelulusan UN di atas 80. Jumlah pendaftaran siswa baru sejak tahun 2014 hingga saat ini selalu mengalami peningkatan. SD Muhammadiyah Wirabrajan 3 sendiri memiliki visi untuk terwujudnya generasi Islami, berilmu, berakhlak mulia, berpola hidup bersih dan sehat, dan berbudaya lingkungan. SD Muhammadiyah Wirabrajan 3 memiliki misi sebagai berikut: meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan pembelajaran secara efektif, kreatif, dan inovatif, meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan, meningkatkan sarana dan prasarana belajar, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, membiasakan perilaku yang berbudaya lingkungan, membiasakan perilaku yang peduli lingkungan, dan membentuk generasi yang berwawasan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Muhammadiyah Wirabrajan 3 Yogyakarta. Sekolah Islami berwawasan lingkungan, sekolah kader, dan sekolah berkarakter. Siap mendidik, melatih, dan membekali peserta didik putra-putri Bapak Ibu semuanya untuk menjadi generasi Islam, generasi yang cerdas, generasi yang terampil, dan punya karakter Islam. Berlokasi di Jalan Gatot Kaca, nomor 19A, Wirabrajan, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami keluarga besar SD Muhammadiyah Kausasran Yogyakarta menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan situasi dan kondisi COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah segera mengambil dan mencabut kembali sehingga keadaan normal kembali. Yang berikutnya, yang kedua adalah kami keluarga besar SD Muhammadiyah Kausasran, guru dan karyawan siap menyambut kedatangan seluruh anak-anak kami siswa baru kelas 1. Silakan datang ke sini karena kami breakdown untuk kurikulumnya adalah memadukan kurikulum nasional dan kurikulum persyarikatan Muhammadiyah, sehingga pembinaan bidang akidah, akhlak, muamalah, ibadah kami nomor satukan, kemudian ilmu pengetahuan juga kami tidak tinggalkan, sehingga anak-anak kami menjadi insan yang mulia yang nanti akan mewarisi surga Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu wali murid dari TK, TK Aba, TK Negeri dan TK yang lainnya segera daftarkan di SD Muhammadiyah Wirabrajan 2 atau Wiraduta dengan alamat Kompleks Masjid Pakuncen. Monggo segera daftarkan di SD Muhammadiyah Wirabrajan 2 atau Wiraduta. Insya Allah di SD kami akan mendidik putra-putri Bapak Ibu menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, yang berkarakter dan berbudaya. Monggo segera daftarkan di SD Muhammadiyah Wirabrajan 2 atau Wiraduta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotong royong memang nampak kental kalau di desa. Dulu zaman saya kecil itu masih dikenal dengan nama sambatan. Ya, jadi untuk mendirikan rumah ini saling membantu. Ya, ada yang memberikan tenaganya, kemudian membawa beras, membawa makanan, sehingga satu pekerjaan ini, termasuk juga orang punya kerja ya, itu dikerjakan bersama-sama. Dan itu tanpa disuruh, sehingga ada kesadaran sosial yang tinggi. Sebaliknya, ketika orang lain memerlukan hal yang sama, itu juga begitu, tanpa dipaksa. Jadi kesadaran sosial sehingga ketika ada orang yang punya gawe, orang mau mendirikan rumah, itu di situ. Dari situ kan nampak kental ya bagaimana. Nah, menurut saya gotong royong itu ya satu pekerjaan, satu proyek misalnya, itu dikerjakan bersama-sama dengan kesadaran sosial tanpa mengharapkan upah, gitu. Ya, sehingga untuk mencapai goal yang tujuan yang diinginkan di proyek itu, di pekerjaan itu, yang punya gawe, mendirikan rumah atau yang lain. Jadi nggak ada seperti di kota sekarang catering, itu nggak ada. Iya, itu bersama-sama. Kalau orang punya kerja, mendirikan rumah juga begitu, nggak ada diborongkan. Ya, bahkan bahan-bahan rumah itu juga gotong royong. Ada yang bawa kayu, ada yang bawa bambu, ya punyanya apa bersama-sama. Itu yang saya menikmati saat ini. Dan dulu ya Prof ya, sekolah itu disuruh membawa kursi sendiri-sendiri. Iya, betul. Dibuatkan bapaknya. Iya, jadi mendaftarkan sekolah itu harus bawa meja kursi. Ya. Nah, itulah kehidupan gotong royong saat itu. Tentu berbeda dengan masa kini. Nah, kalau dikontekskan dengan zaman saat ini, apakah gotong royong ini sebenarnya tidak hanya di zaman dulu, tapi zaman maju pun tetap butuh gotong royong? Ya, saya kira begitu. Dan kolaborasi kan konsepnya gotong royong. Jadi Pak Fosis tadi itu kan salah satu collaboration ya. Collaboration sesungguhnya adalah konsep gotong royong. Sehingga bagaimana saling bekerja sama. Jadi kalau satu pekerjaan secara individu ini kan sulit untuk mencapai titik tertentu. Tapi kalau dikerjakan bersama kan saya kira akan lebih mudah. Hanya memang nilainya berbeda ya. Kalau dulu itu kesadaran sosial betul. Kesadaran sosial betul gitu. Sehingga ini mengalami bukan degradasi ya, tetapi beda era. Ya, saya melihatnya kok beda era, situasinya berbeda. Ya, sehingga harus mengharuskan kita sekarang ini ya kompetisi. Jadi collaboration itu dalam rangka kompetisi. Ya, kalau kita tidak berkolaborasi, ini tidak hidup. Sehingga memerlukan itu, memerlukan kolaborasi. Apalagi sekarang ini kan satu dengan yang lain berhubungan ya, nggak bisa mandiri itu nggak bisa. Ya, pentingnya collaboration itu. Prof, mungkin sebelum kita akhiri nanti dengan membaca kegulitan, barangkali ini Prof, suka duka Prof, artinya zaman dulu sukanya apa, dukanya apa, zaman saat ini ketika semuanya sudah serba modern seperti ini, bahkan mohon maaf ketika Prof Sutresno kan artinya maaf istilahnya mau apapun tinggal pencet handphone. Ini suka dukanya antara dulu sama sekarang apa Prof? Ya betul. Kalau saya persoalan kepuasan ya. Jadi dulu itu kan kita tantangannya berat, kemudian kalau berhasil itu ada kepuasannya. Ya, dan itu membuat kita ini merasa lega, kemudian meningkatkan semangat untuk kerja keras berikutnya.
Karena itu filosofi saya itu kita harus kerja keras kalau bisa. Amanah yang diberikan pada kita apapun harus kita kerjakan secara sungguh. Sehingga kita benar-benar menikmati lah. Menikmati dalam arti kita kerja keras ya, bukan menikmati hasil yang artinya pasif ya, tetapi kita aktif karena hasil itu menurut saya akan mengikuti ya. Sehingga kalau kita kerja keras otomatis akan menghasilkan sesuatu yang besar, dan sebaliknya kalau kita tidak melakukan ya tidak akan ya, ini akan saling berhubungan gitu. Nah, kepuasan kalau sekarang ini kan kita bermainnya teknologi ya, sehingga bagaimana teknologi itu bisa menghasilkan itu tidak dalam arti harus uang ya, seperti pandemi ini ya. Ini akhirnya saya pun juga menghasilkan beberapa artikel ya, ini kan bagaimana kita mengisi dalam situasi seperti dengan akhirnya punya channel YouTube, punya gitu, sehingga keberhasilan ini dalam mengatasi apa yang kita hadapi ya, ini saya kira ada kepuasan di situ. Ya, baik Prof, mungkin kita break sejenak sebelum nanti kita akan menyaksikan bagaimana Prof mengakhiri perbincangan ini dengan membaca satu buah tulisan. Pemirsa, sesaat lagi kita akan menyaksikan Bapak kita, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, yang insya Allah juga mudah-mudahan diridhoi Allah ikut bersaing di pemilihan Bupati Kabupaten Gunung Kidul. Kita cukupkan dulu, kita berjumpa sesaat lagi. Untuk Ananda lulusan SMP, MTS, negeri maupun swasta, masih ada gelombang 3 di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta tanggal 3 Juni sampai tanggal 10 Juli 2020. Kepada Pak Akhir Wisono kami ucapkan selamat atas pementasan keguritan pada tahun ini. SD Muhammadiyah Wirobrajan III berdiri pada tahun 1971. Sekolah ini merupakan tempat bagi para siswa untuk mencari ilmu, baik di bidang pendidikan akhlak, karakter, keimanan, dan menjadi sekolah adiwiyata, serta menjadi sekolah sehat nasional. Rutinitas di setiap hari Jumat tak lepas dari tilawah pagi dan sholat duha secara berjamaah. Dengan akreditasi sekolah A, pembelajaran berlangsung selama 5 hari dalam 1 minggu. Sistem pembelajaran yang diterapkan ialah belajar secara aktif dan menyenangkan, serta mengajak para siswanya untuk tahu dalam berbagai hal.
Untuk menunjang proses belajar mengajar, SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 dilengkapi dengan 2 laboratorium sebagai pendukung mata pelajaran komputer dan sains. Terdapat pula ruang perpustakaan yang digunakan siswa untuk mencari dan memperoleh informasi melalui buku bacaan yang disediakan. Terdapat fasilitas penunjang pembelajaran siswa seperti ruang UKS, ruang fotokopi, dan market sekolah. Setiap jam istirahat sekolah, kantin menjadi tempat favorit bagi para siswa untuk berkumpul. Polisi kecil adalah satu dari banyaknya pilihan ekstrakurikuler selain dokter kecil, futsal, basket, dan voli. Sedangkan untuk ekstrakurikuler akademik terdiri dari baca tulis Quran, kelas olimpiade IPA, matematika, dan seni budaya. SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 telah berhasil memiliki kelulusan dengan prestasi yang baik di segala bidang dan memiliki nilai kelulusan UN di atas 80. Jumlah pendaftaran siswa baru sejak tahun 2014 hingga saat ini selalu mengalami peningkatan. SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 sendiri memiliki visi untuk terwujudnya generasi Islami, berilmu, berakhlak mulia, berpola hidup bersih dan sehat, dan berbudaya lingkungan. SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 memiliki misi sebagai berikut: meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan pembelajaran secara efektif, kreatif, dan inovatif, meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan, meningkatkan sarana dan prasarana belajar, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, membiasakan perilaku yang berbudaya lingkungan, membiasakan perilaku yang peduli lingkungan, dan membentuk generasi yang berwawasan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta. Sekolah Islami berwawasan lingkungan, sekolah kader, dan sekolah berkarakter, siap mendidik, melatih, dan membekali peserta didik putra-putri Bapak Ibu semuanya untuk menjadi generasi Islam, generasi yang cerdas, generasi yang terampil, dan punya karakter Islam. Berlokasi di Jalan Gatot Kaca, nomor 19A, Wirobrajan, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami keluarga besar SD Muhammadiyah Sasran Yogyakarta menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan situasi dan kondisi COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah segera mengambil dan mencabut kembali sehingga keadaan normal kembali. Yang berikutnya, yang kedua adalah kami keluarga besar SD Muhammadiyah Sasran, guru dan karyawan siap menyambut kedatangan seluruh anak-anak kami siswa baru kelas 1. Silakan datang ke sini karena kami breakdown untuk kurikulumnya adalah memadukan kurikulum nasional dan kurikulum persyarikatan Muhammadiyah, sehingga pembinaan bidang akidah, akhlak, muamalah, ibadah kami nomorsatukan, kemudian ilmu pengetahuan juga kami tidak tinggalkan, sehingga anak-anak kami menjadi insan yang mulia yang nanti akan mewarisi surga Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu wali murid dari TK Aba, TK Negeri dan TK yang lainnya segera daftarkan di SD Muhammadiyah Wirabrajan 2 atau Wiraduta dengan alamat Kompleks Masjid Pakuncen. Monggo segera daftarkan di SD Muhammadiyah Wirabrajan 2 atau Wiraduta. Insya Allah di SD kami akan mendidik putra-putri Bapak Ibu menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, yang berkarakter dan berbudaya. Monggo segera daftarkan di SD Muhammadiyah Wirabrajan 2 atau Wiraduta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngimpi anggitane Mas Lusono. Wengiku, wengimu, wengine. Turuku, turumu, turune. Ngimpiku, ngimpimu, ngimpine. Apa padha? Apa beda? Apa adoh tebane? Aja-aja wengiku padha wengimu lan wengine. Aja-aja turuku padha turumu lan turune. Aja-aja ngimpiku padha ngimpimu lan ngimpine. Bab corona blaik yen padha ayo bareng ndedonga wae. Muga kruma kang awujud ananging dudu lelembut iki tinggal sirna saka kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Profesor Dr. Sutrisno Wibowo ingin kula hormati, kula sakonco, kami bersama teman-teman tentunya mengaturkan terima kasih atas perkenan Profesor Sutrisno untuk berkenan berbincang dengan kami. Mudah-mudahan benar-benar bisa bermanfaat bagi para pemirsa yang ikut menyaksikan perbincangan pada kesempatan kali ini. Tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Pemirsa, terima kasih atas partisipasi panjenengan selalu bersama kami di channel Akhir Usono. Matur nuwun. Sugeng pagi malih. Nuwun.
Untuk Ananda lulusan SMP, MTS, negeri maupun swasta, masih ada gelombang 3 di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta tanggal 3 Juni sampai tanggal 10 Juli 2020. Kepada Pak Akhir Wisono kami ucapkan selamat atas pementasan keguritan pada tahun ini. SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 berdiri pada tahun 1971. Sekolah ini merupakan tempat bagi para siswa untuk mencari ilmu, baik di bidang pendidikan akhlak, karakter, keimanan, dan menjadi sekolah adiwiyata, serta menjadi sekolah sehat nasional. Rutinitas di setiap hari Jumat tak lepas dari tilawah pagi dan sholat duha secara berjamaah. Dengan akreditasi sekolah A, pembelajaran berlangsung selama 5 hari dalam 1 minggu. Sistem pembelajaran yang diterapkan ialah belajar secara aktif dan menyenangkan, serta mengajak para siswanya untuk tahu dalam berbagai hal. Untuk menunjang proses belajar mengajar, SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 dilengkapi dengan 2 laboratorium sebagai pendukung mata pelajaran komputer dan sains. Terdapat pula ruang perpustakaan yang digunakan siswa untuk mencari dan memperoleh informasi melalui buku bacaan yang disediakan. Terdapat fasilitas penunjang pembelajaran siswa seperti ruang UKS, ruang fotokopi, dan market sekolah. Setiap jam istirahat sekolah, kantin menjadi tempat favorit bagi para siswa untuk berkumpul. Polisi kecil adalah satu dari banyaknya pilihan ekstrakurikuler selain dokter kecil, futsal, basket, dan voli. Sedangkan untuk ekstrakurikuler akademik terdiri dari baca tulis Quran, kelas olimpiade IPA, matematika, dan seni budaya. SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 telah berhasil memiliki kelulusan dengan prestasi yang baik di segala bidang dan memiliki nilai kelulusan UN di atas 80. Jumlah pendaftaran siswa baru sejak tahun 2014 hingga saat ini selalu mengalami peningkatan. SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 sendiri memiliki visi untuk terwujudnya generasi Islami, berilmu, berakhlak mulia, berpola hidup bersih dan sehat, dan berbudaya lingkungan. SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 memiliki misi sebagai berikut: meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan pembelajaran secara efektif, kreatif, dan inovatif, meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan, meningkatkan sarana dan prasarana belajar, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, membiasakan perilaku yang berbudaya lingkungan, membiasakan perilaku yang peduli lingkungan, dan membentuk generasi yang berwawasan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta. Sekolah Islami berwawasan lingkungan, sekolah kader, dan sekolah berkarakter, siap mendidik, melatih, dan membekali peserta didik putra-putri Bapak Ibu semuanya untuk menjadi generasi Islam, generasi yang cerdas, generasi yang terampil, dan punya karakter Islam. Berlokasi di Jalan Gatot Kaca, nomor 19A, Wirobrajan, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami keluarga besar SD Muhammadiyah Sasran Yogyakarta menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan situasi dan kondisi COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah segera mengambil dan mencabut kembali sehingga keadaan normal kembali. Yang berikutnya, yang kedua adalah kami keluarga besar SD Muhammadiyah Sasran, guru dan karyawan siap menyambut kedatangan seluruh anak-anak kami siswa baru kelas 1. Silakan datang ke sini karena kami breakdown untuk kurikulumnya adalah memadukan kurikulum nasional dan kurikulum persyarikatan Muhammadiyah, sehingga pembinaan bidang akidah, akhlak, muamalah, ibadah kami nomorsatukan, kemudian ilmu pengetahuan juga kami tidak tinggalkan, sehingga anak-anak kami menjadi insan yang mulia yang nanti akan mewarisi
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu wali murid dari TK, TK ABA, TK Negeri dan TK yang lainnya segera daftarkan di SD Muhammadiyah Wirabrajan 2 atau Wiraduta dengan alamat Kompleks Masjid Pakuncen. Monggo segera daftarkan di SD Muhammadiyah Wirabrajan 2 atau Wiraduta. Insya Allah di SD kami akan mendidik putra-putri Bapak Ibu menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, yang berkarakter dan berbudaya. Monggo segera daftarkan di SD Muhammadiyah Wirabrajan 2 atau Wiraduta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.